Hai everyone, kembali lagi bertemu dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan beberapa fungsi yang bisa kalian lakukan di Google Docs ini. Ini adalah halaman utama dari Google Drive. Di kiri atas ini ada tombol New atau pilihan atau tombol berbentuk plus ini. Kita klik. Di sini akan tampil beberapa yang bisa kalian lakukan, salah satunya Google Docs. Nah, ketika kita arahkan ke panahnya, ada dua pilihan, yaitu blank document atau from template. Kalian bisa pilih antara kedua ini. Misalnya saya akan contohkan ambil dari from template. Karena saya ingin menampilkan beberapa template yang bisa kalian pilih di Google Docs ini. Bisa kalian di sini bisa tampil, kalian bisa membuat resume, membuat surat, project proposal, brochure, report. Bahkan kalau misalnya kita scroll ke bawah, di sini ada recipe, ada meeting notes juga, sampai ada beberapa proposal, essay, dan lain-lain. Ini bisa kalian gunakan sehingga kalian bisa modifikasi sesuai dengan dokumen yang kalian butuhkan. Kita klik blank document saja. Ini adalah tampilan utama dari Google Docs. Tampilannya hampir mirip dengan Microsoft Word tentunya. Ini saya zoom dulu biar kalian bisa kelihatan. Nah, seperti ini. Besar. Nah, ini ada beberapa menu, ada beberapa tombol atau icon fungsinya. Di sini kita ubah dulu namanya, karena masih belum ada nama dokumennya. Misalnya kita ubah menjadi tugas praktik 1 Upcom. Nama kalian Abdul. Ini namanya saving, sudah ke save di Google Drive. Selanjutnya, dokumen apa yang akan kita buat? Karena ini halamannya kosong, kita akan ambil text template dari namanya Lorem Ipsum Generator. Nah, di sini ada Lorem Ipsum Generator. Kita klik di sini. Kita klik ke bawah, di sini ada pilihan berapa paragraf yang kalian butuhkan. Misalnya kita perlu buat 7 paragraf. Start with Lorem Ipsum, klik Generate Lorem Ipsum. Ini fungsinya untuk mengambil beberapa paragraf. Nah, ini kita sudah punya 7 paragraf template yang bisa kita ambil. Karena ini sebagai contoh. Ambil, copy sini. Kemudian pastekan di di halaman kita. Nah, ini sudah dapat halamannya. Selanjutnya, ini bisa kita enter, kita buat ini sebagai judul, kita buat ini sebagai judul utama. Kemudian, ini kita buat halaman baru. Klik insert, right klik. Biar halaman ini ada di halaman berikutnya. Kemudian ini kita bisa buat menjadi judul. Nah, untuk bisa membuat judul seperti ini, karena ini masih ukuran kecil, kita bisa pilih dari sini. Ada pilihan normal text, kita pilih sebagai title. Jadi ini kita blok dulu, kita ubah normal text-nya menjadi title. Nah, karena di sini sepertinya ada dua, kalian bisa enter juga yang ini. Enter. Nah, halaman yang bawah ini kita ubah menjadi subtitle. Seperti ini. Oke, kita enter saja, biar dia ada di tengah dokumen. Jadi, kalau misalnya previewnya kita turunin, misalnya jadi 75, ini ada di halaman baru, ini kita buat di tengah. Nah, selanjutnya di paragraf ini dalam satu kalimat ini kita buat jadi judul baru. Kemudian juga ini bisa buat jadi judul baru. Ini kita ke halaman berikutnya, insert, right click. Nah, selanjutnya yang ini kita ingin buat judul, karena tadi ini sudah bukan, ingat ya kalau title itu tadi dia untuk halaman utama. Selanjutnya untuk yang ini kita ubah menjadi heading 1. Baik, heading 1. Apa-apa hurufnya lebih besar, kemudian di dokumen berikutnya ini kita ubah menjadi heading 1 juga. Kalau misalnya mau heading 2, kalau misalnya ada sub judul lagi, kalian bisa buat jadi 2. Berikutnya,
kita akan menambahkan nomor halaman. Jadi kita punya berapa halaman. Jadi kalau misalnya kita arahkan ke sini ada 3 halaman, ada 3 halaman dokumen. Klik insert, page numbers. Nah, ini posisi halamannya mau di mana? Ada di atas atau di bawah? Kita klik di bawah saja. Nah, ini ada pilihan kalau misalnya ada covernya, kalian bisa klik ini. Jadi kita bisa klik ini cover. Kenapa? Karena nanti dia akan otomatis different first page. Jadi halaman utamanya dia berbeda. Artinya di halaman berikutnya dia akan langsung ke nomor 1. Ya, di fiturnya ini juga. Nah, di pilihan option ini kalian bisa ubah lagi page number-nya, misalnya mulainya dari mana, berada di atas atau di bawah, misalnya startnya mulai berapa. Nah, ini kita sudah buat bahwa halaman utamanya di sini halamannya berbeda dengan halaman berikutnya. Ini langsung satu, halaman berikutnya. Jadi kalau misalnya kalian mau halamannya berbeda, ini harus cek di sini. Kan di pilihan ini juga ada pilihan. Nah, ketika sudah membuat nomor halaman ini, saya akan membuat daftar pustaka. Maksudnya daftar isi. Nah, daftar isi ini sebenarnya kalau kalian klik tombol di sini sudah muncul ini Lorem Ipsum sebagai apa? Judul utama, title, kemudian ini heading 1, yang ini heading 1 juga. Nah, dari daftar isi ini, ketika misalnya ini kita page break dulu ya, biar di halaman berikutnya. Nah, untuk bisa membuat daftar isi yang mudah ini, sebenarnya ketika kalian sudah menyesuaikan heading-heading yang tadi, kita tinggal buat table of content-nya di insert, table of contents. Nah, di sini ada with page number atau with blue links. Kita with page number saja. Nah, di sini sudah muncul berapa halaman yang dibutuhkan atau daftar isi secara otomatis. Itu. Nah, untuk daftar isi ini memang kalau misalnya mau dihilangkan, misalnya tidak apa-apa. Yang penting ini sudah menyesuaikan bahwa ini ada di halaman 2, ini ada di halaman 3. Sebagai daftar isi. Nah, ada beberapa fitur lain dari Google Docs ini, misalnya kalian ingin menerjemahkan ini sebenarnya artinya apa sih? Gitu. Kalian bisa menerjemahkan dokumen kalian dengan cara klik tools, kemudian translate document. Nah, kalian mau mentranslate dokumen ini ke bahasa apa? Misalnya saya ingin ke bahasa Indonesia. Klik translate. Nah, nanti akan masuk ke halaman baru. Saya penasaran nih, lorem ipsum ini artinya apa? Oh, ternyata tidak ada artinya ya. Ini adalah halaman bahasa Indonesia, kata itu adalah aset satu. Jadi memang bahasanya bahasa yang tidak dipahami ya, lorem ipsum ini. Jadi kalau misalnya kalian terjemahkan, artinya ketika kalian memerlukan dokumen yang perlu diterjemahkan, ini akan lebih mudah. Nah, sini ada translate copy of tugas. Jadi ini sudah diterjemahkan ya. Jadi dokumennya dia ada 2, ini dokumen sebelumnya, ini dokumen yang sudah diterjemahkan. Mana yang ingin kita pakai? Kita pakai yang sudah diterjemahkan saja. Nah, selanjutnya beberapa fitur lain di sini pada halaman cover. Ini halaman cover, ini kita taruh di tengah. Oops. Sorry. Kita cek lagi. Nah, di halaman ini kita taruh di tengah, enter. Nah, ada tools untuk voice typing. Jadi kalian tidak perlu lagi mengetik, dan jadi cukup mengucapkan saja. Nah, di sini sudah ada pilihan click to speak. Kalian bisa klik. Ini adalah tugas dari Abdul Khalid. Atau ganti. Sorry. Ini adalah tugas Abdul Khalid. Nah, sudah jadi.
Ini adalah tugas. Oh, sorry, saya belum matiin. Kita balik lagi ya. Ini adalah tugas Abdul Khalik. Oke, sudah jadi. Jadi kalian sepertinya untuk mengetik, kalian tidak perlu repot-repot mengetik, tinggal record aja, dia langsung mengetik dengan mudah. Di sini ada pilihannya sebenarnya. Nah, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris misalnya. Atau itu kan bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Sunda juga bisa. Jadi klik bahasa dulu, nanti klik record. Klik, sudah jadi. Berikutnya, kita ke halaman terakhir. Di halaman ini, kita blok paragraf terakhir ini, kemudian insert comment. Ini adalah komentar dari nah seperti itu. Nah, adapun tugas ini nanti kalian buat sendiri, kalian praktekkan sendiri ketika sudah selesai seperti yang sudah saya sampaikan ini. Klik share. Nah, di sini ada beberapa pilihan aksesnya. Misalnya di sini ada pilihan anyone with the link ini apakah cuman view aja, komen aja, atau editor saja. Jadi kalau view dia hanya cuma bisa lihat, kalau komen dia hanya bisa komentar saja, kalau editor dia bisa mengedit filenya. Kita klik viewer saja, kemudian copy link ini, copy file yang sudah kalian buat, kemudian share ke saya apabila kalian berhasil menyelesaikan tugas praktik ini. Terima kasih.